sering terbangun dan rasa takut sendirian. Rasa takut dan kesedihan yang muncul di malam hari itu sangat umum dialami oleh orang yang sedang berduka. Tubuh dan pikiran kita sulit untuk beristirahat ketika ada luka emosional yang belum sembuh. Apa kamu pernah mencoba berbicara dengan teman atau keluarga kamu yang lain? Saya jarang bercerita. Saya takut mereka tidak mengerti atau malah membuat saya merasa lebih lemah. Saya mengerti kekhawatiran kamu, tapi sebenarnya berbagi cerita dan perasaan itu bisa membantu kamu mengurangi beban yang kamu rasakan. Di sini, kamu aman untuk berbagi apapun tanpa takut dihakimi. Kita bisa mulai dengan hal kecil, misalnya kamu bisa menulis perasaan kamu, atau bisa coba latihan relaksasi bersama. Saya mau coba menulis, tapi saya tidak yakin bisa mengekspresikan semua yang saya rasakan. Tidak apa, kamu tidak harus menulis dengan sempurna. Cukup tulis apa yang keluar dari hati kamu tanpa harus dipikirkan terlalu keras. Selain itu, saya juga ingin mengajak kamu melakukan latihan pernapasan sederhana yang bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh saat kamu merasa cemas. Baiklah, saya mau coba. Bagus. Kita mulai ya latihan pernapasan. Ikuti instruksi dari saya. Tarik nafas dalam hitungan tahan dan hembuskan. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa sedikit lebih tenang, napas saya terasa lebih lega. Itu tanda baik. Latihan pernapasan memang bisa membantu menenangkan sistem saraf kita, terutama saat kita merasa cemas ataupun sedih. Selain itu, juga penting bahwa proses penyembuhan itu butuh waktu. Tidak apa kalau kamu merasa sedih atau marah, semua perasaan itu bagian dari proses berduka. Kadang saya merasa marah, kenapa mereka harus pergi duluan? Kenapa saya harus kehilangan mereka? Perasaan marah itu sangat manusiawi. Marah adalah salah satu cara tubuh dan pikiran kita mengekspresikan rasa sakit. Kamu boleh merasa marah, dan itu bukan berarti kamu tidak mencintai mereka. Justru itu menunjukkan betapa besar cinta dan kehilangan yang kamu rasakan. Tapi saya takut kalau saya terus merasa seperti ini, saya tidak akan bisa melanjutkan hidup. Saya paham kekhawatiran kamu, namun proses berduka bukan berarti kamu harus melupakan mereka atau berhenti mencintai mereka. Proses ini lebih ke belajar bagaimana hidup dengan kehilangan dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup sambil membawa kenangan orang tua kamu di hati. Terima kasih perawat Yuni, saya merasa lebih lega setelah berbicara dengan kamu. Sama-sama, saya senang kamu mau terbuka. Kita bisa jadwalkan pertemuan rutin supaya kamu punya tempat berbagi dan belajar cara untuk menghadapi perasaan kamu. Selain itu, saya juga bisa bantu menghubungkan kamu dengan kelompok dukungan trauma atau konselor jika kamu perlu suatu saat nanti. Saya mau coba itu, saya ingin belajar bagaimana caranya kuat lagi. Itu keputusan yang sangat baik. Ingat, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah kemajuan besar. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Jangan ragu untuk menghubungi saya kapanpun saat kamu butuh teman bicara. Terima kasih banyak perawat Yuni, saya merasa ada harapan sekarang. Senang mendengarnya. Semangat terus ya, kita akan lalui ini bersama. Saya izin pamit ya. Perkenalkan, saya perawat Elsa. Terima kasih sudah mau bertemu hari ini. Saya tahu ini mungkin bukan hal yang mudah untuk kamu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Aku bawa teh hangat. Katanya teh bisa bantu hati yang lagi dingin. Yuni, aku tahu kamu mungkin capek ditanya-tanya, tapi aku di sini bukan untuk bertanya. Aku cuma mau temani kamu. Apakah kamu bersedia? Aku nggak tahu harus cerita apa. Semua orang pergi, mama dan papa
lewati ini bareng-bareng. Kamu nggak sendiri kok, ada aku dan masih banyak orang yang peduli. Baiklah Yun, pertemuan kita hari ini cukup sampai sini. Kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Kita bisa Yuni bisa mencurahkan segala isi hati Yuni. Selamat pagi Elsa, terima kasih sudah datang pada hari ini. Bagaimana perasaanmu kuliah ini? Saya masih merasa sangat sedih, Pak. Saya masih tidak percaya orang tua saya sudah tidak ada lagi. Rasanya semua berubah begitu cepat. Saya memahami perasaanmu. Kehilangan orang tua kita cintai, apalagi secara tiba-tiba karena bencana, memang sangat berat. Tidak apa, kalau kamu ingin menangis atau sedih, itu adalah hal yang wajar. Saya sering merasa marah juga, Pak. Kadang saya menyalahkan diri sendiri. Kenapa saya tidak bisa menolong mereka? Rasa marah dan menyalahkan diri sendiri itu sering muncul pada orang yang sedang berdosa. Tapi kamu perlu tahu, apa yang terjadi bukan salahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik di situasi saat ini. Tapi saya sangat merasa sendiri, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana ke depannya nanti. Kamu tidak sendiri. Ini ada kami yang siap mendukungmu. Kalau kamu merasa berat, kamu bisa menceritakan kapan saja kepada kami. Selain itu, kamu juga bisa menulis perasaanmu di buku harian atau melakukan aktivitas yang bisa sedikit mengalihkan ekspresi. Pak, tapi kadang saya takut kalau kenangan tentang orang tua saya perlahan akan hilang. Kenangan itu akan selalu ada di hati kamu. Kamu bisa menenangkan mereka dengan cara positif, misalnya membuat album atau menulis surat untuk mereka. Yang terpenting, jangan menekan perasaanmu. Jika kamu merasa sedih, ceritakan kepada orang yang kamu percaya. Terima kasih, Pak. Saya merasa sedikit lebih lega setelah berbicara sedikit banyaknya dengan Bapak. Sama-sama, kita akan terus bertemu dan melewati masa sulit ini bersama ya. Jangan ragu menjadi bantuan dan teman-teman. Terima kasih ya telah memberikan waktunya pada hari ini. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum. Halo Yuni, kakak boleh nggak duduk di sini sebentar? Kakak cuma ingin kamu, nggak apa-apa kan? Ya kak. Kalau kakak dengar kamu lagi banyak pikiran ya, kamu nggak sendiri di sini. Kakak di sini duduk dengan kamu. Mau cerita sedikit nggak sama kakak? Rumahku hancur kak, aku kehilangan semuanya, ayah dan ibu aku. Mereka nggak selamat dari bencana itu. Kakak turut sangat berduka ya Yuni. Kehilangan orang tua itu berat sekali. Pasti rasanya campur aduk ya. Aku masih nggak percaya aja kak, rasanya kayak mimpi. Aku pengen mereka pulang, aku pengen ketemu mereka lagi. Itu tuh perasaan yang sangat wajar. Yuni, kamu sudah merindukan orang-orang yang paling kamu sayang. Gak apa-apa. Kalau kamu sedih, marah, bingung, semua perasaan itu valid untuk kamu. Kadang aku marah kak sama keadaan, sama Tuhan. Tapi habis itu aku merasa bersalah. Gak apa-apa, Kak. Itu bukan salah kamu. Dan kamu tidak perlu merasa bersalah karena merasakan sesuatu. Itu semua bagian dari cara hati kamu berusaha memahami apa yang terjadi. Tapi aku sekarang sendiri. Kamu memang kehilangan besar, tapi kamu tidak sendiri. Di sini ada orang-orang yang sayang dan peduli sama kamu, seperti kakak, relawan, dan teman-teman yang lain di pengungsian juga ada. Kita akan bantu kamu pelan-pelan kok. Aku takut nggak bisa kuat kak. Kamu sudah sangat kuat ini, bahkan bisa bicara hari ini itu tanda keberanian kamu. Kamu boleh menangis, kamu boleh butuh waktu. Nanti kalau kamu mau kita bisa nulis surat untuk ayah, ibu kamu, atau gambar sesuatu yang kamu ingin tentang mereka. Boleh ya kak, aku pengen gambar rumah waktu masih lengkap dulu. Tentu boleh dong. Kakak akan temenin kamu kapanpun kamu mau. Kita bisa mulai besok pagi atau sekarang kalau kamu siap. Makasih ya kak. Iya, sama-sama. Ini kakak bangga sama kamu. Kamu nggak sendirian kok.
saya sudah nggak ada. Saya tahu kamu sedang bersedih karena ayah kamu. Apa yang membuatmu sedih hari ini? Aku kangen ayah, aku ingin ayah ada di sini. Saya mengerti, pasti berat bagi Bella karena kehilangan ayah. Apakah kamu ingin menceritakan tentang hal-hal yang paling membuat kamu bahagia saat bersama ayah? Aku rindu jalan-jalan bersama ayah, dan ayah selalu memelukku saat aku sedih. Tentu saja, ayah pasti sangat menyayangimu. Mari kita membuat sesuatu untuk mengenang ayah kamu. Bagaimana kalau kita membuat buku yang berisi gambaran tentang saat kamu masih bahagia bersama ayah?